Perkenalkan, saya Dea Jumralen dari Prodi Akuntansi kelas Akad 20E. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Baik, saya akan memulai. Akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Pendahuluan, dalam suatu aktivitas penyediaan jasa akuntansi, memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau disebut dengan stakeholder, supaya dapat membantu dalam membuat keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut. Kemudian, dalam suatu informasi akuntansi, melakukan suatu pengumpulan dan pengolahan suatu data keuangan perusahaan yang kemudian dikomunikasikan kepada stakeholders agar data digunakan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perusahaan suatu kegiatan deskriptif dan analisis. Dalam akuntansi, mengidentifikasikan berbagai transaksi ekonomi dalam suatu perusahaan, yaitu ada beberapa tahapannya, yaitu pertama, pengukuran, kedua, pencatatan, dan ketiga, penggolongan, dan yang terakhir keempat, ringkasan. Kerangka teori akuntansi. Pertama, terdapat tujuan pokok akuntansi. Yang kedua, konsep dasar pelaporan yaitu seperti karakteristik mutu informasi dan elemen laporan keuangan. Ketiga, pedoman pelaksanaan yaitu seperti asumsi, prinsip, dan kendala. Dalam tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan suatu informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja setiap perubahan, posisi keuangan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Kemudian, untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan, manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas dasar sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Memberikan pengungkapan mengenai informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan, contohnya, informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diatur perusahaan, seperti penentuan metode depresiasi dan penilaian persediaan. Yang kedua, karakteristik mutu informasi. Yang pertama, bisa dipahami. Yang kedua, relevan atau primary qualities, yaitu dari nilai prediksi, nilai feedback, dan tepat waktu. Ketiga, keandalan atau primary qualities, yaitu dari hal jujur, netral, dan daya uji. Yang keempat, adanya daya banding atau secondary qualities. Yang kelima, konsistensi. Kemudian terdapat elemen suatu laporan keuangan, yaitu aktiva, hutang, modal, pendapatan, biaya, dan laba atau rugi. Kemudian yang ketiga, terdapat asumsi atau konsep dasar akuntansi. Yang pertama, adanya business entity. Yang kedua, going concern. Yang ketiga, stable monetary unit. Yang keempat, periodicity. Yang keempat, ada prinsip akuntansi, yaitu terdapat pertama, cost principle, kedua, revenue realization principle, yang ketiga, matching principle, keempat, full disclosure principle. Yang kelima, adanya kendala laporan keuangan, yaitu pertama, cost benefit analysis, yang kedua, materialistis, yang ketiga, konservatif, yang keempat, kebiasaan dunia industri. Pembahasan. Dalam pembahasan, di sini ada standar akuntansi keuangan atau disebut SAK. Adalah suatu kerangka atau langkah-langkah dalam melakukan atau membuat suatu laporan keuangan untuk menyeragamkan penyajian laporan keuangan tersebut. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai dari prinsip akuntansi Indonesia atau disebut dengan KAI yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 1973. Kemudian,
Standar akuntansi ini diperbarui pada tahun 1984 dan berubah nama menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau disebut dengan SAK, tepatnya pada tahun 1994. Kemudian, Standar Akuntansi Keuangan terus berkembang sampai tahun 2012. Terbentuk standar akuntansi keuangan yang sudah disesuaikan dengan beberapa standar akuntansi internasional, yaitu seperti International Financial Reporting Standards atau disebut dengan IFRS. Yang kedua, Generally Accepted Accounting Principles atau disebut dengan GAAP. Yang ketiga, International Accounting Standards atau disebut dengan IAS dan lainnya. Penyesuaian tersebut diberlakukan untuk mempermudah suatu perusahaan yang memiliki jaringan pasar internasional. Terdapat jenis-jenis standar akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan yang disebut dengan SAK, yaitu menjadi suatu aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian suatu laporan keuangan. Dan biasanya digunakan suatu perusahaan publik umum, contohnya seperti asuransi, perbankan, dan BUMN. Kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau disebut dengan SAK tetap, yaitu standar akuntansi keuangan yang ditetapkan untuk entitas atau lembaga atau organisasi yang tidak mempunyai akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam ranah publik. Yang ketiga, ada standar akuntansi syariah atau SAS, yaitu standar akuntansi keuangan yang ditunjukkan bagi entitas atau suatu perusahaan yang menggunakan sistem transaksi syariah. Dan yang terakhir, keempat, ada standar akuntansi pemerintah atau disebut dengan SAP, yaitu standar yang dibuat untuk suatu entitas pemerintahan dan akan ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. Kemudian, ada pertanyaan, apa definisi standar akuntansi? Yaitu, standar akuntansi keuangan atau SAK adalah suatu kerangka atau langkah-langkah dalam melakukan suatu laporan keuangan untuk penyajian laporan keuangan tersebut. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis-jenis standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan atau disebut dengan SAK. Yang kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau disebut dengan SAK tetap. Yang ketiga, ada standar akuntansi syariah atau disebut dengan SAS. Yang keempat, ada standar akuntansi pemerintah atau disebut dengan SAP. Pertanyaan ketiga, jelaskan manfaat pengguna standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan berguna untuk memberi acuan keseragaman suatu penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Kemudian, standar akuntansi keuangan bagi pemegang saham bisa untuk membantu dalam proses pertumbuhan keuangan suatu perusahaan. Standar akuntansi keuangan dapat memberi suatu informasi dalam kemampuan perusahaan dalam membayar dividen, membantu investor untuk mengetahui kondisi dan risiko suatu perusahaan. Jadi, akan menjadi suatu rujukan bagi investor untuk berinvestasi ke suatu perusahaan atau tidak. Membantu kreditur dalam menilai kemampuan suatu perusahaan dalam membayar pinjaman dan pengembalian utang. Bagi supplier, dapat membantu dan bermanfaat dalam menilai kemampuan suatu perusahaan membayar penjualan serta jatuh tempo. Dan yang terakhir, standar akuntansi keuangan juga sangat bermanfaat bagi pemerintah, yaitu untuk menentukan data statistik untuk suatu pendapatan nasional dan kebijakan pajak. Penutupan. Jadi, dalam suatu perusahaan pasti membuat suatu laporan keuangan untuk menunjukkan suatu kondisi suatu perusahaan dan
evaluasi. Dan supaya tidak menimbulkan suatu kesalahan, maka dari itu suatu perusahaan membutuhkan seorang akuntan dalam membuat laporan keuangan yang baik. Layaknya suatu pekerjaan, maka ada aturan-aturan standar-standar akuntansi khusus yang dijadikan rujukan. Begitu juga dalam membuat laporan keuangan suatu perusahaan, ada aturan tertentu yang dikenal dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Kemudian, akuntansi keuangan adalah suatu prosedur untuk memberi acuan keseragaman penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.